Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast PGMI 3A. Nah, kali ini kita akan bahas tentang tantangan menjadi guru di masa pandemi. Kali ini teman-teman kita kedatangan Bu Siti Aisyah dari SD Bawamai. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Tengku Trialenipa. Nah, jadi Tengku Trialenipa ini akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Siti Aisyah. Kepada Nipa saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada teman saya Nur Adilah sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Siti Aisyah. Baiklah Ibu, langsung saja saya ingin bertanya, apa sistem pembelajaran yang digunakan di sekolah selama pandemi? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Aisyah. Saya kebetulan mengajar di SD Bawamai. Dan ini merupakan suatu kebahagiaan buat saya karena adik-adik dari IAIN ini sudah bersedia untuk berbincang-bincang bersama saya berkaitan dengan kegiatan pembelajaran selama pandemi. Baik, Mbak. Kalau di SD Bawamai itu sistem pembelajarannya selama pandemi itu kami di sini menggunakan pembelajaran secara online, yaitu dengan sistem daring dan luring. Nah, di mana anak-anak itu diberikan tugas maupun materi itu secara online. Jadi setiap masing-masing guru yang mengajar pelajaran memberikan materi dan tugas-tugas itu dalam bentuk online yang dikirim bisa melalui mereka melakukan Zoom langsung, kemudian pemberian tugas secara melalui Classroom, juga bisa melalui Google Form. Seperti itu yang diberikan kepada anak-anak, sehingga sistem pembelajaran yang diberikan adalah secara online, sistem daring dan luring. Terima kasih Bu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Lanjut ya Bu, pertanyaan kedua. Ya. Bagaimana sistem pembelajaran yang diberikan oleh guru selama pandemi? Oke, baik. Nah, sistem pembelajarannya itu karena pada masa pandemi ini anak-anak otomatis pembelajarannya dari rumah, ya kan? Jadi mereka itu sistem pembelajarannya itu ya tadi dengan secara online, secara daring dan luring. Nah, dalam bentuk tugas yang diberikan melalui Google Form, secara Classroom dan sebagainya. Oke. Apakah ada siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran online? Oke, baik Mbak. Nah, kesulitan peserta didik dalam pembelajaran secara online ini, yang pertama itu adalah karena anak yang tidak memiliki gadget sendiri. Jadi anak masih menggunakan gadget orang tua, yang notabene kalau orang tua itu bekerja, otomatis anak itu menunggu materi dan tugas pada saat orang tuanya pulang kerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pencapaian pemahaman materi yang disampaikan oleh guru kepada anak, kalau secara online ini tidak 100% anak memahami materi yang diberikan. Kemudian ketiga, pengumpulan tugas ya tadi pengumpulan tugas itu biasanya kalau pengumpulan tugas itu kan secara serentak, guru sudah tinggal menilai secara serentak. Tapi kalau secara online ini otomatis guru itu menunggu sampai anak mengumpulkan semua tugas, dan tidak semua anak mengumpulkan tugas pada hari yang diberikan tugas. Kemudian tingkat kejujuran anak. Nah, kalau pemberian tugas secara online ini guru juga bisa melihat, karena biasanya peserta didik itu kalau di sekolah mereka yang mengerjakan sendiri. Tapi kalau secara online ini dalam tanda kutip perlu dicurigai, yang mengerjakan tugas itu bisa saja dibantu oleh orang tuanya. Kemudian anak menjawab pertanyaan bisa mencari jawaban dari Google. Ya, seperti itu sih kendala yang dihadapi anak-anak dalam pembelajaran secara online. Selanjutnya,
apakah dari guru sendiri ada kendala dalam menjelaskan materi dalam pembelajaran online? Ya, oke. Nah, kalau dari guru sendiri, kendala yang dihadapi dalam pembelajaran online ini itu yang pertama, yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau penyampaian materi, target materi yang ingin disampaikan itu tidak 100% kita berdasarkan karena kita kan ada yang namanya RPP ya Mbak ya kan. Nah, itu tidak 100% sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, jadi penyampaian materi yang biasanya ada pembuka, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Jadi dari materinya saja yang disampaikan itu tidak 100% tercapai. Nah, itu yang dihadapi oleh guru. Kemudian untuk pengumpulan tugas tadi. Nah, pengumpulan tugas itu guru harus menunggu dulu anak-anak mengumpulkan tugas. Jadi tidak serentak, tidak pada hari itu atau pada waktu pemberian tugas itu dengan waktu yang sama. Jadi anak-anak ada beberapa anak yang belum mengumpulkan. Jadi guru itu yang biasanya bekerjanya itu mengajarnya itu sampai jam siang saja, otomatis mereka itu juga sampai malam ya menginput nilai seperti itu. Mungkin itu saja Mbak. Nah, Oke. yang terakhir, sistem pembelajaran yang digunakan saat sekarang. Ya, oke. Nah, sistem pembelajaran pada saat ini ya, kemudian yang kemarin itu sudah pertengahan semester 1 itu ada yang namanya PTMT terbatas. Jadi PTMT terbatas di sini anak itu diperbolehkan diizinkan masuk hanya 50% dari jumlah peserta didik. Misalnya di dalam kelas itu ada 40 anak, jadi mereka menggunakan sistem sesi atau shift. Jadi shift pertama itu 20 anak, shift kedua 20 anak. Itu PTMT secara terbatas. Dan belajarnya itu juga ada yang namanya sistem belajar ganjil genap. Jadi belajarnya itu hari Senin dan hari Rabu, kemudian hari Selasa dan hari Kamis. Nah, itu sistem pergantiannya seperti itu. Kemudian dilanjutkan juga ada kemarin juga kita sudah mulai masuk yang namanya PTMT full. Jadi PTMT full itu anak diizinkan untuk masuk 100%, ya jadi tidak 50% lagi, 100%, tapi jam pembelajarannya itu dikurangi. Ya mungkin biasanya jam pembelajaran itu kalau kondisi normal itu misalnya 10 atau 11 JP, nah ini hanya diberikan batas hanya 6 JP saja, 6 jam pembelajaran. Otomatis anak itu pulangnya lebih awal. Ya seperti itu. Jadi sistem pembelajaran sekarang ya sudah diberlakukan PTMT full, hanya saja dengan bertahap. Jadi dimulai dari kelas 1, nanti dilanjutkan lagi kelas 2 dan selanjutnya seperti itu. Ya, mungkin itu saja Mbak. Terima kasih Bu. Oke. Mungkin sampai di situ aja pertanyaan saya. Oke. Saya kembalikan kepada teman saya. Nah, mungkin sekian yang dapat kita tanyakan. Sekian juga podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bu Siti Aisyah yang udah bersedia diwawancara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.